go. Oke, Kak Gunners, kali ini gue pengen bahas tentang proses transfer yang terjadi di minggu ini, yang ini seputar transfernya Rice dan apa ya, semacam alasan dibalik kenapa sih kok Arsenal tiba-tiba kayak proses transfernya Zaka belum kelar, terus Romeo juga tiba-tiba disangkut pautin padahal udah ada Declan Rice dan berbagai macam berita tentang pemain Arsenal yang bakal keluar. Oke, langsung gue bahas ya. Pertama gue pengen ada 5 poin, yakni pertama dari uh, Rice kok yang belum kelar sampai saat ini. Terus juga akhirnya si siapa namanya si Zaka, si Romeo Lavia lagi muncul kuat, bahkan Bape juga Bape, sama terakhir mungkin ya Rob Holding lah ya, yang bakal kemana. Oke, gue mulai dulu dari Rice. Sedikit gue pengen ngomongnya kenapa sih Rice ini agak sedikit masih galola ya, susah gitu. Apa namanya, ya mungkin dari info terbaru lu bakal tahu kalau dia sih katanya masih tinggal detail-detail terutama terkait payment ya, terkait bagaimana cicilannya, apakah mau dibayar 2-3 tahun ataupun berapa setengah tahun gitu. Tapi yang pengen gue mau bahas di sini adalah, menurut lu worth it gak sih Declan Rice dikasih 100 juta pounds, atau ketika dikonversi ke euro yang sebenarnya lebih cocok ke euro ya daripada pounds itu yang banyak dipakai liga selain Liga Inggris, itu sekitar 119 juta euro atau katakanlah 120 juta euro. Menurut gue itu masih mahal, dan ini bakal menjadikan bagusnya memang ini bukan menjadikan Arsenal menjadi klub yang pertama yang membeli pemain Inggris termahal yang dibeli Arsenal, bahkan dibeli di Liga Inggris, sekaligus juga menjadikan pemain Arsenal termahal di sepanjang sejarah Declan Rice. Menurut gue alasan kenapa kok ya, kok kita rela gitu sama Edu sampai keluar 100 juta pound, 120 juta euro hanya buat Rice, karena di taktiknya Arteta, Pep dan lain-lain itu sangat bergantung untuk memastikan bola itu bisa dibangun secara bagus dari back kiper dari back sampai ke gelandang sampai ke depan. Kenapa sangat mahal karena di gelandang? Karena ketika lu ngoper dari back ke DM itu masih oke, masih gampang, tapi dari DM dari gelandang tengahnya ke sayap ke gelandang sayap itu yang susah. Makanya dibutuhkan orang yang bagus menerima bola seperti Rice. Tapi menurut gue masih agak mahal ya 100 pounds. Kalau gue jadi Arteta itu, gue nggak bakal fokus di Declan Rice, bahkan ya gue tunggu mungkin Januari baru ambil. Kalau misalkan emang Rice bakal ke beli, ya udah tinggal cari opsi lain kayak misalkan Zubimendi, Julian Alvarez yang masih lebih murah lah, yang masih lebih murah. By the way ini opini gue gitu, dan gue bakal berfokus ke Havertz 70 juta euro, Timber yang paling terbaru itu sekitar 36 juta pound atau sekitar 42 juta euro, let's see, sama plus mungkin area sayap lah, pemain sayap yang total 30 sampai 40 juta, let's see 40 juta lah buat penggantinya saat back misalkan, daripada lu extend Nelson yang masih dua level di bawah Saka. Menurut gue oke, itu terkait trash. Menurut lu worth it apa enggak? Menurut gue sih enggak ya, dan gue bakal lebih milih opsi lebih murah lah kalau emang memaksa banget. Padahal DM-nya sebenarnya masih ada dan sudah ada sudah ada Havertz di posisinya Zaka gitu. Oke, ini yang masih terkait dengan Declan Rice, ini posisinya Zaka. Gue baru tahu kalau Arsenal tuh tiba-tiba menaikkan ini dari sini. Ini sebenarnya dari rumor sih, belum ada kayak rilis resmi dari Arteta kalau Zaka bakal dinaikkan ke nilainya ke 20 juta euro, atau ya let's say ya sekitar 20 juta pound, sekitar 23 euro untuk Zaka. Yang menurut gue ya kalau emang ada klub yang ngambil di 15 juta euro, sekitar 13 juta pound, ini udah jual aja lah gitu ke lagian lu udah ada Rice gitu kan. Tapi kalaupun nggak dijual sebenarnya udah bagus sih buat pelapisnya si Rice, daripada ngandalin si ini kan, daripada ngandalin si siapa namanya si siapa namanya si tusuk gigi ya, sorry, tusuk gigi kalau istilahnya satu pandit legendnya. Dan menurut gue sih ya bagus, tapi ya sebaiknya ya dijual lah, mending masih ada value nya gitu ya. Tapi ya selama tidak ada tawaran ya mending dijual aja sih. Terus yang masih berkaitan dengan gelandang, yakni Arsenal kok tiba-tiba ngincer Romeo ya.
memang yang paling kabar yang paling kuat adalah yakni kalau Partey kemungkinan bakal dilepas kalau emang ada tawaran yang cocok, karena entah mungkin karena umurnya atau karena performa gue nggak tahu. Tapi yang jelas nih kayaknya Arteta agak agak dalam tanda kutip alergi sama umur 31 tuh, bener alergi dia. Dan dia ini bakal dijual Partey, sehingga penggantinya tuh Romeo. Dan apa sih, si Soton itu minta 50 juta pound, satu sekitar 58 juta euro lah. Menurut gua agak lagi-lagi overpriced untuk klub degradasi asli. Kalau gua jadi Arteta, lagi-lagi ya gue lebih milih nyari DM, karena Rice ini diproyeksikan sebagai nomor 8 bukan sebagai nomor 6 atau DM. Ya gue lebih mending apa ya, milih yang murah lah, kayak dapat tipe-tipe lain seperti Kepren Turam, atau siapa sih namanya itu, Kepren Turam, Kone, Sangare, Amrabat, Lobotka lah mungkin yang udah terbukti di Napoli gitu. Tapi terus siapa lagi ya, Julian Alvarez atau Zubimendi lah, ya lu bayar 40 juta mungkin bakal bisa dilepas lah gitu, lebih murah daripada lu bayar hampir 60 juta euro gitu kan buat sekedar ya bocah 20 tahun yang masih nggak terbukti. Kalau Arteta alergi sama 30 tahun ke atas, gua alergi sama 21 tahun ke bawah asli, termasuk 21 tahun gua alergi gitu. Lihat aja tuh si Fabio Vieira gimana nasibnya gitu. Oke, lagi gue bahas mungkin yang menarik itu adalah siapa namanya, siapa sih namanya tuh, ya Rob Holding. Ada tawaran dari Besiktas, ya buat gue mungkin bisa lah dijual di angka 15 lah ya, pemain Inggris dengan 1 tahun daripada dia keluar free gitu kan. Ya walaupun mungkin kuota pemain Inggris bakal berkurang di Arsenal, tapi oke lah menurut gue bisa lah 50 juta ya. Kenapa kok nggak sampai sekarang nggak ada yang nawarin Rice, si Holding? Karena beberapa klub papan tengah yang sebenarnya seperti dirumorkan tepat joinnya si Holding seperti Newcastle, Aston Villa, West Ham itu mulai berbenah, mulai nggak terlalu ngandalin pemain mediocre lah, lebih pengen berbenah sedikit sedikit. Lu lihat aja Newcastle sama Aston Villa. Aston Villa aja belinya Torres pak 30 juta gitu kan, gila. Oke lah, terakhir lagi apa yang bisa dibahas tentang Mbappe. Ya Mbappe katanya ini sebenarnya nggak ada langsung keterkaitan dengan Arsenal, cuman katanya Mbappe ada di agennya, rumornya ini masih rumor ya, masih mengadakan kontak dengan pemain di Inggris. Yang menurut gue ya Mbappe kalau misalkan dijual musim ini nggak mungkin Arsenal beli, karena Arsenal udah spend banyak di apa namanya, di tiga posisi dan tiga posisi baru ya, walaupun mungkin kemungkinan Kieran Tierney maupun Partey keluar ya, terus beli lagi ya, menurut gua nggak bisa dibilang posisi baru lah, karena dia kan lebih kayak menggantikan yang lama. Dan kenapa Mbappe nggak perlu dirausin, karena apa ya, Arteta itu bukan tipe yang suka ngolong pemain-pemain bintang super wah kayak gini sih. Mungkin dia cocoknya pergi ke ya Chelsea lah, let's see gitu, ke MU lah. Ya MU lagi ada mau yang sama Qatar kan, atau sebenarnya lebih ke cocok ke Madrid sebenarnya daripada ke Liga Inggris gitu. Oke, itu aja menurut gue. See you in the next video ya buat minggu ini sebenarnya video ini harusnya dibuat hari Minggu kemarin, cuma karena gue habis pulang mudik capek, ya udah gue buat hari sini. Oke, see you in the next video.